Berada di pertengahan bulan Februari, yang bertepatan dengan malam tahun baru Imlek, banyak aura tidak baik yang muncul. Jadi, hati-hati. Setelah melewati Imlek, suasana alam juga masih belum ramah. Keseimbangan alam belum stabil, sehingga akan muncul potensi-potensi bencana. Cuaca pun sulit diprediksi, karena bisa berubah dalam hitungan menit. Dan yang perlu diwaspadai adalah bencana banjir dan tanah longsor yang akan datang dalam waktu dekat. Setelah itu, masih ada gempa, gunung meletus, serta berbagai kecelakaan maut di dunia transportasi. Tapi benarkah akan terjadi krisis sosial sebagai dampak dari kesulitan ekonomi yang membuat harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat drastis? Lalu, apa yang harus diperbuat agar tidak menjadi korban keganasan alam serta selamat dari kondisi ekonomi yang sulit? Berada di pertengahan bulan Februari dan bertepatan dengan malam tahun baru Imlek, ada suasana pekat yang menakutkan. Hati-hati saat perayaan Imlek, karena selalu ada hujan dan banjir besar. Setelah itu, bencana lanjutan datang silih berganti, sampai waktu yang tak bisa ditentukan. Tapi, tidak hanya kondisi alam yang belum stabil, situasi ekonomi nasional juga sedang berada dalam tekanan. Saat ini harga emas melonjak tinggi yang mengakibatkan ekonomi berada di bawah bayang-bayang krisis. Jadi waspadalah. Lantas, benarkah akan terjadi krisis ekonomi dan sosial? Mungkinkah tahun ini akan terjadi banyak kecelakaan maut? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Hati-hati, tahun 2026 akan banyak terjadi musibah. Bukan musibah yang wajar atau takdir hidup yang sudah selesai, tapi musibah-musibah tragis yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Menurut Ki Braja yang dikenal sebagai seorang ahli spiritual, banyak orang yang tidak bersalah akan menjadi korban musibah dengan cara yang tidak biasa. Kondisi semakin memprihatinkan karena krisis ekonomi akan melanda akibat terjadinya loncatan harga emas. Kenaikan harga emas yang sangat drastis memuat perekonomian dibayang-bayangi oleh kegentingan. Kebetulan tahun 2026 ini jatuh kemarin tuh tanggal 1-nya pada hari Kamis. Jadi Kamis itu sesuai di tafsir kitab yang saya punya itu berartikan akan banyak orang-orang yang meninggal, yaitu orang-orang yang tidak bersalah maupun yang bersalah. Yang kedua, banyaknya atau melonjaknya suatu ekonomi, yaitu kebutuhan itu bakal semakin mahal pada tahun 2026 ini. Terus ya gejolak konflik-konflik akan terus jalan, tapi banyaknya kematian orang-orang yang tidak bersalah itu yang pasti. Kebutuhan yang semakin melonjak harganya semakin mahal. Contohnya sekarang aja emas aja udah mahal sekarang. Emas antam udah sekitar berapa? 0,29, bahkan ada yang sebagian tuh 3 juta sekarang, 3.100.000. Memiliki ketajaman batin seorang spiritualis, Ki Braja bahkan sejak akhir tahun lalu, ia mendapatkan penglihatan akan terjadi banyak peristiwa maut. Ki Braja merasa lebih aman berada di dalam rumah, ketimbang melakukan perjalanan ke tempat-tempat jauh. Ya tentunya mungkin dari cuaca seperti itu ya, tapi saya melihat dari sejak bulan Desember itu saya sudah mendalami, bahkan saya sudah mencari petunjuk itu. Bahkan dari petunjuk itu saya sampai sekarang tuh prepare tuh artinya tuh saya tuh siap-siap. Saya juga nggak berani kemana-mana nih,
Karena untuk antisipasi itu tadi, ya memang maut itu urusan yang di atas, urusan Tuhan Yang Maha Esa, tapi Tuhan juga menyuruh kita sebagai manusia itu kan untuk apa? Tetap berusaha, tetap ikhtiar untuk waspada dan antisipasi. Kecelakaan-kecelakaan maut bisa datang kapan saja tanpa pernah bisa diprediksi. Salah satu yang mengerikan dalam penglihatan mata batinnya adalah akan terjadi kecelakaan pesawat yang menggemparkan. Keadaan alam ini memang nggak baik-baik aja ya, akan banyak kejadian-kejadian alam yang kurang mendukung, banyaknya kecelakaan secara tiba-tiba, banyaknya orang-orang meninggal yang secara mendadak, dan banyak juga kejadian yang tidak bisa kita prediksi. Tapi di sini saya melihat banyaknya kecelakaan, ya kecelakaan pesawat dan banyak yang secara mendadak. Bagaimana dengan banjir? Menurut Ki Braja, banjir memang bukan sesuatu yang baru. Bahkan, sudah sejak lama Indonesia menjadi negara dengan bencana banjir yang terbanyak. Tapi yang harus diwaspadai adalah akibat susulan dari bencana banjir. Salah satu yang paling mengerikan adalah terjadinya tanah longsor. Banjir akibat hujan deras memang akan selalu mengakibatkan tanah longsor. Karena kondisi alam yang sudah rusak tidak mampu lagi menahan laju derasnya air hujan. Fenomena banjir itu orang-orang kita nggak kaget lagi ya. Dari zaman bahala, zaman nenek moyang kita juga banjir sudah ada ya. Jadi kita nggak kaget, tapi yang lebih ngerinya kan longsor itu tadi. Dan semoga itu tidak terjadi. Walaupun banyak yang meramalkan, tapi di hati saya tetap prasangka baik, semoga tidak terjadi. Setelah melewati tahun baru Imlek, banjir dan tanah longsor akan datang secara merata di seluruh Nusantara. Tempat-tempat yang selama ini jarang tersentuh banjir, tiba-tiba akan mengalami banyak genangan, termasuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Tapi yang paling mengenaskan adalah banjir yang akan kembali melanda Pulau Sumatera. Ya, akan terus terjadi, baik di Sumatera maupun di Jawa. Bahkan ada yang nanti terjadi di Pulau Sulawesi. Di dataran rendah itu ya yang bahaya kan gitu. Kalau dataran tinggi kan tidak terlalu bahaya, dia tidak tertimpa itu tadi. Nanti akan terjadi di bagian Sumatera, akan terjadi lagi. Entah di Sumateranya di mana, pasti nanti di lokasinya di Sumatera. Itu menurut penglihatan saya. Dan ada juga nanti terjadi di Pulau Sulawesi. Bencana tidak hanya didominasi oleh banjir dan tanah longsor. Dari perut bumi pun sedang terjadi pergolakan yang sangat dahsyat. Gunung meletus adalah bagian dari gejolak perut bumi yang perlu diwaspadai. Ki Braja mewanti-wanti untuk berhati-hati, terutama masyarakat di Jawa Tengah. Saya lebih khawatir di Jawa Tengah. Makanya saya was-was juga nih. Gitu. Kenapa saya was-was? Ya was-was karena saya punya saudara di sana gitu loh. Sering saya bilangin awas, waspada, hati-hati, dan bahkan saudara juga melakukan ronda sekarang untuk jaga-jaga. Lalu, benarkah akan terjadi gejolak sosial serta kerusuhan massal akibat krisis ekonomi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tidak hanya Ki Braja yang melihat ancaman banjir besar. Menurut paranormal Ki Reman Sancang, banjir memang menjadi momok yang menakutkan dalam waktu dekat ini. Banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi akan terus terjadi hingga pertengahan bulan depan. Karena kondisi alam yang sudah rusak membuat banjir lebih berbahaya, karena bisa mengakibatkan tanah longsor untuk daerah-daerah yang hutannya sudah rusak. Dari getaran batin dan tanda alam yang saya rasakan, intensitas banjir akan terus berlangsung hingga pertengahan Maret 2026, terutama di wilayah-wilayah yang tanahnya sudah jenuh air, seperti Sumatera Barat dan Utara.
Jawa Barat bagian selatan, terutama daerah Sukabumi, Garut, dan Cianjur, sebagian Kalimantan Tengah dan Timur. Dalam penerawan mata batin saya, awan-awan gelap dengan energi berat masih akan turun hingga titik puncaknya akhir Februari, lalu perlahan mulai mereda pertengahan Maret. Tapi meskipun hujan berhenti, dampaknya akan terasa jauh lebih lama karena genangan dan tanah yang rusak. Masih ada potensi makin parah, terutama kalau curah hujan ekstrim bertemu dengan saluran air yang tersumbat, pohon dan hutan yang gundul, bangunan ilegal di pinggir sungai. Dalam penglihatan mata batin saya, ada arus deras yang belum turun dari hulu, terutama di daerah pegunungan. Bila nggak ada upaya pembersihan sungai dan spiritualitas masyarakat nggak kembali selaras dengan alam, banjir susulan bisa terjadi bahkan saat hujan sudah mulai reda. Ini disebut air telat jatuh. Wilayah yang harus diwaspadai adalah Padang, Solok, Agam, Bogor Selatan, Cicurug, Garut, sebagian hulu Kalimantan. Aura tahun kuda api juga membawa dampak buruk. Salah satunya akan terjadi banyak konflik, bahkan dengan orang-orang terdekat. Aura api akan banyak mempengaruhi emosi manusia, politik, dan alam. Makanya banyak konflik dan perubahan besar bisa terjadi tahun ini, baik dalam skala pribadi maupun nasional. Akan banyak kejadian tiba-tiba, dari cuaca ekstrim, kecelakaan, sampai isu sosial atau artis yang viral secara mendadak. Kondisi alam memang sedang tidak sehat. Aura negatif sangat mendominasi, sehingga banyak terjadi tindakan di luar aturan. Energi api yang dominan di tahun kuda api membawa dampak yang sangat jahat. Energi itulah yang memicu kontraksi di perut bumi dan mengakibatkan terjadinya bencana gunung meletus. Dalam penglihatan batin saya, aura alam Indonesia sedang enggak seimbang. Banyak energi panas dan air yang bertabrakan. Ini bukan sekedar gejala cuaca, tapi puncak dari akumulasi energi manusia yang kacau. Banjir Sumatera terjadi karena banyak tanah dan sungai yang kehilangan penjaga gaibnya akibat pembabatan hutan, eksploitasi tambang, dan ritual leluhur yang ditinggalkan. Letusan Semeru muncul karena api dalam tanah merasa terganggu. Banyak kawasan keramat di sekitar gunung yang sekarang jadi lokasi proyek atau pemukiman tanpa restu energi setempat. Suara arwah dan leluhur juga semakin sering saya dengar dalam meditasi malam, memohon agar manusia kembali menjaga keseimbangan. Banjir bandang menjadi bencana yang paling dominan menghantam Indonesia. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari semua bencana? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bencana alam masih menebar kesengsaraan. Akibatnya, hingga pertengahan bulan Februari, ancaman bencana masih tetap besar. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah berserah diri dan tidak gegabah dalam menghadapi bencana. Berdoa atau menggelar ritual-ritual sakral, termasuk sedekah bumi, agar bumi tidak lagi menghadapi krisis. Kalau bisa, lakukan ritual tolak balak dan sedekah bumi. Karena energi niat baik manusia bisa melembutkan amarah alam. Perkuat spiritual dan energi positif. Perbanyak zikir, doa, meditasi, atau ritual apapun sesuai dengan keyakinan, asal hatinya tulus. Bangun kebersamaan antar warga, karena jiwa yang tenang dan bersatu lebih kuat menghadapi guncangan. Kini yang perlu dilakukan adalah siaga menghadapi segala bencana. Antisipasi semua bencana dengan tenang tanpa rasa takut yang berlebihan. Ada beberapa hal penting. Siapkan diri lahir dan batin. Waspada bukan berarti takut. Tahu kapan harus siaga dan tetap tenang. Simpan barang penting dalam satu tempat. Dokumen, makanan darurat, air, obat-obatan, senter. Latih keluarga dan anak-anak untuk tahu apa yang harus dilakukan saat gempa. Hidup harmonis dengan alam. Jangan bangun rumah di atas jalur retakan bumi, sungai mati, atau lereng yang
terlalu curam, rawat hutan kecil dan daerah resapan air. Melewati pertengahan bulan Februari, ternyata semesta masih belum stabil. Akibatnya banyak terjadi bencana alam yang tidak pernah bisa dibayangkan. Selain gempuran bencana, kita juga akan mendapatkan imbas dari krisis ekonomi global. Semoga kita selamat dari semua bencana. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.